kicauannya dimanapun berada, senang berjumpa kembali di channel TVM Murai Batu, channel yang konsisten membahas tentang cara beternak murai batu dan arama logam. Di video kali ini kita akan membahas apakah murai batu lepas trotol boleh digantikan? Kalau boleh, bagaimana caranya? Silakan simak dari awal sampai akhir video ini sehingga teman-teman kicauannya bisa memutuskan. Dia akan, murai batu yang lepas trotol ini akan mengimbangi atau bersuara, bahkan mengeluarkan suara materi ancaman. Ya, ini biasanya murai batu yang siap digantangkan ini dimotivasi karena secara birahi siap, secara mental siap, atau dengan kata lain, murai batu yang siap digantangkan adalah murai batu yang sudah matang secara mental dan matang organ reproduksinya yang memicu dia untuk birahi dan mengeluarkan suara-suara untuk memanggil betina ataupun suara-suara ancaman untuk menandai daerah teritorialnya atau bahkan mengeluarkan suara ancaman terhadap murai batu lain sehingga murai batu lain ini menjadi suatu peringatan bagi murai batu lain ketika murai batu ini mengeluarkan materi-materi ancaman. Itulah ciri murai batu yang siap digantangkan, punya sensitivitas. Nah, mengapa kita tidak berbicara mengenai umur atau usia? Ya, karena memang terkadang usia tidak menjadi patokan. Kadang ada usia murai batu yang masih muda sudah punya sensitivitas, atau bahkan ada murai batu yang sudah usia dewasa tapi tidak memperlihatkan tanda-tanda itu. Jadi kita menggarisbawahi bahwa murai batu yang siap digantangkan ini adalah murai batu yang sudah punya rasa sensitivitas terhadap suara-suara murai batu lain. Ya, dalam arti ketika mendengarkan suara murai batu lain, dia akan berupaya untuk mengimbanginya dengan mengeluarkan suara-suara materi ancaman. Ya, untuk memperingatkan murai batu yang ada di sekitar dia. Nah, itu ya poinnya yang pertama. Nah, kalau murai batu kita sudah memperlihatkan ciri-ciri seperti ini, berarti murai batu kita sudah siap digantangkan. Nah, bagaimana kalau murai batu kita secara umur sebenarnya murai batu kita ini masih muda atau katakanlah lepas trotol? Bagaimana? Apakah boleh digantangkan? Ya, jawabannya boleh. Kalau sudah punya rasa sensitivitas. Lalu bagaimana aturannya? Ya, murai batu lepas trotol ini masih dalam kondisi belum stabil secara emosi maupun birahi. Jadi kalau murai batu yang lepas trotol ini hendaknya digantangkan hanya sebulan sekali. Karena murai batu ini ketika akan digantangkan, tujuan kita adalah bukan untuk memaksakan murai batu ini bersaing dengan murai batu lain, tidak, tapi untuk pelatihan. Ya. Kalau murai batu kita memperlihatkan performa terbaiknya dan sudah bongkar isian, ini bukan saatnya bagi kita untuk menggantangkannya secara terus-menerus. Katakanlah lebih sering. Kadang-kadang teman-teman kicauannya pemula ini biasanya kadang ada yang menggantangkan murai batu lepas trotol ini seminggu bahkan 3 kali. Ya. Kalau pemain lama ini sudah tahu bahwa murai batu ini nantinya akan rusak karena sudah tahu tingkat kestabilan emosi, birahi, dan mentalnya itu masih dalam posisi berubah. Ya. Jadi teman-teman kicauania yang khususnya bagi pemula, ketika memiliki atau punya murai batu lepas trotol yang sudah memperlihatkan performa terbaik, sudah bongkar isian, mainnya enak, ya justru sebenarnya disitulah saatnya teman-teman kicauania mulai merawat betul-betul murai batu ini. Caranya ya jangan terlalu sering digantangkan. Aturannya bagaimana?
cukup 1 kali sebulan dengan tujuan pelatihan. Ya. Apa dampaknya kalau murai batu ini terlalu sering digantangkan? Katakanlah seminggu kadang 3 kali, 2 kali, atau bahkan sebulan 4 kali. Sekali lagi, murai batu ini kalau terlalu sering digantangkan, emosi dan birahinya ini bisa-bisa hilang bahkan, atau terlalu over, ya, karena tidak stabil. Ya, bayangkan kalau orang yang masih muda terus ingin berantem, secara mental ini pikirannya tidak akan bisa dikendalikan lagi. Begitu juga dengan murai batu. Secara mental, murai batu ini sudah tidak bisa lagi mengendalikan diri, mengendalikan emosi, mengendalikan birahi. Justru emosi dan birahi inilah yang akan mengendalikan si murai batu ini sendiri. Makanya tidak jarang murai batu lepas trotol ini kalau sering digantangkan bisa menjadi over emosi, over birahi, sering ngeruji, ngelantai, ngebatman. Ya. Dan biasanya ini terjadi kalau murai batu lepas trotol ini digantangkan dalam sebulan 4 kali. Atau bahkan ada yang sampai dalam sebulan itu 12 kali. Ya. Kalau seminggu 3 kali, 3 kali 4, 12 kali. Ya. Jadi Sobat Kicauan ini harus bisa perhatikan hal-hal seperti ini. Jangan sampai pemiliknya lebih faktor dibanding murai batunya. Ini bisa betul-betul sangat rusak. Sayang sekali waktu yang kita gunakan untuk merawat murai batu lepas trotol ini yang sudah memperlihatkan performa terbaiknya, akhirnya rusak karena sikap kita terlalu egois. Ya. Sebenarnya murai batu ini belum siap untuk diajak tempur sesering mungkin. Ya. Kalau orang lama bilang belum ngonci. Ya, settingannya ini masih bisa berubah. Jadi hati-hati Sobat Kicauan. Jadi apa yang sudah kita lakukan selama beberapa bulan ini untuk betul-betul merawat murai batu lepas trotol ini, ya, yang tadinya kita harapkan dia bisa menjaga performanya tetap baik sampai usia dewasa, justru hanya dirusak dalam waktu sekejap. Dan ini resikonya kita akan tanggung bisa 1 tahun sampai 2 tahun lagi untuk bisa menginjak performa terbaik. Nah, kemudian resiko menggantangkan murai batu lepas trotol ini selain terlalu sering, bisa jadi digantangkan itu tidak semua murai batu lepas trotol. Banyak sekali teman-teman kicauania, entah apa alasannya, murai batu ini sebenarnya sudah menginjak usia dewasa tapi diturunkan di sesi gantangan PAUD. Bayangkan kalau murai batu lepas trotol kita ikut disandingkan dengan murai batu yang sudah bermental dewasa, bermental tempur. Ya, kita bisa bayangkan anak SD berkelahi dengan anak SMA atau bahkan anak kuliahan. Ini tidak akan pernah seimbang, teman-teman kicauania. Yang ada justru drop mental. Ya. Jadi kadang-kadang teman-teman kicauania ada yang berkomentar di beberapa video yang sudah saya publikasikan, bagaimana merawat murai batu yang lepas trotol ketika digantangkan. Kadang ada yang diam, ada yang di sesi berikutnya mulai bersuara, atau bahkan di beberapa menit-menit setelah digantangkan, menit-menit terakhir baru bersuara, teriak pasang badan. Dan banyak sekali masalah-masalah murai batu yang terjadi ketika murai batu lepas trotol itu digantangkan. Itu sudah pasti, teman-teman kicauania. Yang pertama, murai batu lepas trotol ini sebenarnya hanya untuk proses adaptasi digantangkan, pengenalan digantangan. Yang kedua, pelatihan. Yang ketiga, kita mau lihat performa kerja dia. Bukan untuk yang lain-lain, bukan untuk mencapai juara, bukan untuk mengambil keuntungan, tidak ya. Justru kalau kita berpikir seperti itu, kita bisa rugi lebih banyak, rugi waktu, ya. Terus murai batu kita ini bisa murai batu yang rusak,
ya akhirnya yang menunggu beberapa tahun ke depan baru bisa top performance lagi. Ya, jadi itu beberapa kendala kalau kita menggantangkan murai batu lepas throttle ya. Selain memang ini sebenarnya proses pelatihan, yang kedua yang dihadapin itu di gantangan belum tentu murai batu yang satu usia atau usianya sama. Bisa jadi murai batu yang dihadapin ini adalah usianya sudah lebih mapan, ya sudah punya mental tempur, sudah punya karakter. Ya, jadi teman-teman kicamania sekali lagi memang ini keputusan pribadi teman-teman kicamania mau menggantangkan murai batu lepas throttle ini atau tidak. Kalau mau menggantangkan murai batu lepas throttle ini ya silahkan gantanglah 1 kali sebulan dengan tujuan pelatihan, bukan untuk memaksakan murai batu ini selalu juara. Yang kedua, perhatikan lawan-lawannya ya. Jadi kalau teman-teman kicamania tidak yakin bahwa murai batu yang berada di satu gantangan ini adalah murai batu lepas throttle, sebaiknya ya posisikan murai batu yang berada jauh dari murai batu yang teman-teman kicamania curigai, atau bahkan ketika mau menggantangkan lihat lawan apakah murai batu langsung menembakkan materi lawan-lawan. Kalau dalam menggantangkan murai batu lepas throttle ya memang asik, memang senang kalau murai batu lepas throttle ini langsung juara. Tapi ingatlah teman-teman kicamania, menggantangkan murai batu lepas throttle ini tujuannya bukan untuk juara, tapi untuk melihat performa kerjanya, untuk melatihnya bermental baja ya. Jadi sekali lagi jangan pernah menggantangkan terlalu sering murai batu lepas throttle ya. Nanti tunggu setelah usia 2 tahun atau 2 kali urakan ya, barulah di situ murai batu ini sudah mulai stabil secara emosi maupun pikiran ya. Jadi itu teman-teman kicamania ya, sehubungan dengan apakah murai batu lepas throttle ini layak untuk digantangkan atau tidak ya. Tapi sekali lagi itu adalah keputusan teman-teman kicamania ya. Jadi perlu teman-teman kicamania perhatikan adalah pengalaman-pengalaman dari yang sudah-sudah ya. Jangan terlalu sering sehingga murai batu ini tidak rusak karena ego kita ya, kita lebih faktor dibanding murai batu kita ya. Itu ya teman-teman kicamania sehubungan dengan menggantangkan murai batu lepas throttle ya. Baik, kalau ada saran, kritik, komentar silakan isi di kolom komentar ya, sehingga kita bisa sama-sama saling mengoreksi satu sama lain. Ya itu ya. Salam kicamania.